Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syakira Yumayujo dari kelas 12 IPS 2 SMA Negeri Cikian Teras Rejak Buranan Saitu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang surat lamaran pekerjaan, di mana kita akan membahas 3 poin penting, yaitu yang pertama unsur-unsur surat lamaran pekerjaan, yang kedua sistematika surat lamaran pekerjaan, dan yang terakhir yaitu unsur kebahasaan dari surat lamaran pekerjaan. Baiklah, langsung saja kita membahas poin pertama. Baiklah, poin pertama yang akan kita bahas yaitu unsur-unsur dari surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan yang baik sekurang-kurangnya mempunyai suatu bentuk yang menarik. Yang kedua yaitu mempunyai bahasa yang sopan dan jelas dan menarik. Yang ketiga yaitu menggambarkan kelebihan dari sang pelamar. Yang keempat yaitu tepat pada sasarannya. Unsur-unsur dari surat lamaran pekerjaan, yang pertama yaitu ada kepala surat, yang kedua yaitu ada tempat tanggal lahir penulis surat, yang ketiga yaitu ada salam pembuka, yang keempat yaitu ada pembuka surat, yang kelima yaitu ada tujuan surat lamaran pekerjaan, yang keenam yaitu adalah lampiran persyaratan yang ditentukan, yang ketujuh yaitu ada penutupan surat, yang terakhir ada tanda tangan dan nama jelas pelamar. Baiklah, setelah mengetahui unsur-unsur dari surat lamaran pekerjaan, kita akan membahas poin yang kedua yaitu sistematika surat lamaran pekerjaan. Selanjutnya, poin kedua yang akan kita bahas yaitu tentang sistematika surat lamaran pekerjaan. Yang pertama ada tanggal dan surat. Tanggal dan surat ditulis di pojok kanan atas surat lamaran pekerjaan dan tidak boleh menggunakan titik karena bukan merupakan suatu kalimat. Yang kedua yaitu ada lampiran dan perihal. Kata lampiran dan perihal tidak boleh kita singkat menjadi lam ataupun hal. Dan angka dalam kolom perihal ditulis menggunakan huruf, misalnya lampiran suatu lembar, perihal lamaran pekerjaan. Ketiga yaitu ada alamat surat. Yang pertama, dalam menulis alamat surat kita tidak boleh menggunakan kata kepada. Yang kedua, disarankan sebaiknya dalam menulis alamat surat hanya disarankan 3 baris. Yang ketiga yaitu jabatan pada alamat surat tidak boleh menggunakan jenis kelamin, misalnya bapak atau ibu. Yang keempat yaitu kata jalan pada alamat surat tidak boleh disingkat, misalnya JLN. Selanjutnya yang keempat yaitu ada salam pembuka. Dalam menulis kata dengan hormat, setelahnya wajib diberikan tanda koma. Kata dengan hormat sebaiknya dilanjutkan dengan kalimat berikutnya, tetapi juga diperbolehkan jika diganti dengan baris selanjutnya. Dan yang kelima yaitu ada alinea pembuka. Dalam menulis alinea pembuka, kita harus menuliskan kata dengan jelas dan sopan serta membuat intisari yang membaca tidak tersinggung. Yang keenam yaitu ada isi. Dalam isi dapat kita temukan yang pertama yaitu identitas. Identitas merupakan suatu keterangan berupa nama, tempat tanggal lahir, alamat, pendidikan terakhir, dan ditambah lagi sesuai dengan yang dibutuhkan. Dalam menuliskan identitas, awalan tidak boleh menggunakan huruf besar. Yang kedua yaitu ada maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan merupakan keterangan tentang tujuan dari pengirim atau pelamar pekerjaan itu menulis surat yang menyatakan lampiran. Dalam lamaran pekerjaan tentunya ada persyaratan, dan jika seorang pelamar disuruh melampirkan persyaratan pekerjaan, maka pelamar harus melampirkan persyaratan pekerjaan yang telah ditentukan oleh instansi perusahaan tersebut. Yang ketujuh yaitu ada penutup. Dalam penutup kita harus menunjukkan keantusiasan dan keseriusan kita untuk diterima dalam pekerjaan tersebut. Contohnya, berikut surat lamaran pekerjaan ini saya buat. Besar harapan saya untuk diterima dan menjadi bagian dari perusahaan ini. Dengan ada kata tersebut bisa menambahkan ketertarikan dari sang pembaca untuk menerima surat lamaran pekerjaan Anda. Baiklah, yang ke-8 yaitu ada tanda tangan dan nama terang.
tanda tangan, dan nama terang serta nama lengkap. Ditulis di pojok bawah kanan dari surat lamaran pekerjaan. Contohnya yaitu tanda tangan dan di bawahnya hormat saya, nama lengkap kita, misalnya Syakira Inaijo. Berikut sistematika dari surat lamaran pekerjaan. Baiklah, kita selanjutnya akan membahas unsur-unsur kebahasaan dari surat lamaran pekerjaan. Baiklah, poin ketiga yang akan kita bahas yaitu mengenai unsur-unsur kebahasaan dari surat lamaran pekerjaan. Dalam menulis surat lamaran pekerjaan, kita harus menuliskannya secara baik, sopan, dan jelas sehingga intisari dari surat lamaran pekerjaan tersebut tersampaikan dengan baik. Berikut penjelasan secara singkat tentang unsur-unsur kebahasaan dari surat lamaran pekerjaan. Yang pertama yaitu kita harus menggunakan kata-kata sesuai kaidah standar surat. Yang kedua, kita harus menggunakan bahasa yang sopan. Yang ketiga yaitu kita harus menggunakan ejaan yang baik dan benar sesuai kaidah ejaan. Yang keempat yaitu isi dari surat lamaran pekerjaan harus jelas, informatif, dan tepat sasaran. Yang kelima, tulisan tangan harus bersih, rapi, serta jelas sehingga mudah dibaca. Berikut unsur-unsur kebahasaan dari surat lamaran pekerjaan. Setelah membahas 3 poin tadi, selesai pula penjelasan saya tentang materi surat lamaran pekerjaan. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.